tahu apa yang dimaksud dengan understanding atau kesepahaman tentang restoratif justice itu. Dan tentu saja secara formil juga tidak bisa dikeluarkan karena substansi daripada pasal yang menyebabkan saudara Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis itu lebih dari 5 tahun ancaman pidananya di pasal 160 KUHP yang saat itu. Dan karena itu saat itu yang belum ada konversi menuju pasal-pasal KUHP yang baru semestinya tidak bisa diberikan kepada keduanya. Dan hari ini kami tegaskan pula khusus Rismond Sianipar Hasiholan bahwa terhadapnya ada ketentuan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang tetap berlaku baik dengan KUHP lama maupun KUHP yang baru, baik sebelum KUHP lama diubah menjadi KUHP baru. Pasal 32 dan 35 itu tetap ancaman pidananya di atas 5 tahun. Yakni pasal 35 itu ancamannya 12 tahun dan pasal 32 itu ancaman pidananya 8 tahun. Itu artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Rismond Sianipar dan kuasa hukumnya yang sebelumnya adalah bagian dari tim kami sebelum membelot dan berkhianat kepada kami, ya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kalau nantinya ada rilis resmi dari Polda Metro Jaya yang mengkonfirmasi tentang adanya SP3 terhadap Rismond Sianipar, maka kami tegaskan bahwa hari ini negara kita tidak lagi negara hukum. Panglima di negeri ini bukan lagi hukum. Tidak ada kedaulatan hukum, tapi yang ada adalah kedaulatan Jokowi. Hukumnya hukum Jokowi, karena semua itu bisa dikerjakan terlepas tidak ada aturan yang mengatur sepanjang dikehendaki oleh saudara Joko Widodo. Dan karena itu, secara formil, secara proses dan prosedur, kami nyatakan bahwa SP3 baik yang sebelumnya telah diberikan kepada Egy Sujana dan juga terhadap Damai Hari Lubis atau hari ini yang kabarnya sudah diberikan kepada Rismond Sianipar dengan ketentuan pasal 32 dan 35 yang di atas 5 tahun, yakni 12 tahun penjara, kami nyatakan tidak sah. Dan kalau tetap dikerjakan dan dianggap sah, maka ini yang kami sebut bahwa negara tidak lagi berada di bawah kendali hukum. Tidak ada lagi kedaulatan hukum, dan dalam proses penegakan hukum yang menjadi panglima bukan lagi hukum, tetapi yang menjadi panglima adalah Joko Widodo. Selanjutnya, masalah utama dalam perdebatan kontroversi ijazah ini kan adalah ijazah. Apakah kemudian dengan adanya restoratif justice baik terhadap Egy Sujana atau Damai Hari Lubis, dan kalau nantinya ditambah dengan Rismond Sianipar Hasiholan, itu akan bisa merestorasi ijazah yang bermasalah menjadi asli? Jadi konteks penerapan pasal juga tidak bisa gebiah uyah. Ada pasal-pasal yang memang tidak bisa direstorasi. Kalau persoalannya Rismond Sianipar, Egy Sujana yang menipu saudara Joko Widodo dengan kerugian 5 miliar rupiah, lalu dia minta maaf karena sudah menipu, lalu 5 miliar itu dikembalikan, lalu diberikan permaafan dan diterima ganti kerugian 5 miliar itu, maka wajar kalau yang seperti ini terjadi restoratif justice. Ada pemulihan terhadap kerugian 5 miliar yang tadinya ditipu. Nah, dalam hal kasus ijazah palsu, apakah dengan permohonan maaf bahkan mengubah penelitian dari yang sebelumnya palsu menjadi asli, itu mengubah dokumen yang bermasalah menjadi asli? Itu merubah keyakinan publik masyarakat rakyat Indonesia. Oh, karena Rismond sudah mengakui asli, jadi asli. Dengan atau tanpa penelitian Rismond Sianipar, memang ijazah ini bermasalah. Dan benar kata Pak Yusuf Kalla, setidaknya saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya sehingga publik menjadi yakin bahwa keyakinan yang selama ini ijazah ini bermasalah memang benar-benar bermasalah. Kenapa? Karena ternyata di dalam proses gelar perkara khusus, kami yang diberikan akses untuk bisa melihat ijazah tersebut, kami ingin tegaskan dan kabarkan kepada seluruh rakyat bahwa ijazah yang dimaksud adalah sama, yakni ijazah dengan foto yang ada laki-laki berkacamata dan berkumis tipis yang selama ini sudah beredar luas dan kemudian terkonfirmasi selama ini juga oleh sejumlah rekan-rekan kita baik dari Bon Jovi dan yang lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang baik KPU maupun KPUD. Sayangnya UGM masih menutupi karena UGM terakhir masih mengajukan banding, akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan sengketa informasi publik di KIP. Dan saya ingin tegaskan lagi bahwa dengan demikian bahwa sejatinya restoratif justice ini adalah manuver lanjutan dari saudara Joko Widodo yang dia kebingungan. Sekali lagi, saudara Joko Widodo kebingungan. Saya bisa analogikan kebingungannya Jokowi itu mirip kebingungannya Donald Trump. Jika Donald Trump kebingungan bagaimana mengakhiri perang dengan Iran karena dia yang memulai tapi dia bingung, merengek-rengek kepada Iran agar terjadi gencatan senjata, merengek-rengek kepada Iran agar terjadi akhiri peperangan tapi tidak mungkin, tidak bisa, maka hari ini kebingungan Donald Trump untuk mengakhiri perang hingga akhirnya dia melakukan apa yang disebut dengan
Ini perang semesta dengan cara apa? Membabi buta, yakni dengan melakukan blokade total kepada Selat Hormuz yang dampaknya bukan hanya pada Iran, tapi 10 negara-negara dunia yang aktivitas vital dari perdagangan dan energi mereka, kapal-kapal niaga mereka, kapal-kapal tanker mereka melewati Selat Hormuz. Dan ini juga terjadi kepada saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo yang mengawali pertarungan ini, peperangan ini, masalah ijazah palsu ini, dengan membuat laporan polisi pada tanggal 30 April 2025 yang lalu, melaporkan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dengan tuduhan fitnah dan pencemaran karena menyampaikan pernyataan hasil penelitian ijazah saudara Joko Widodo palsu dianggap sebagai fitnah dan pencemaran. Tetapi hari ini dia kebingungan bagaimana mengakhiri, dan salah satu cara dia untuk bisa mengakhiri adalah mencari perdamaian dengan para pihak dengan modus apa? Mengancam dan memberikan iming-iming. Mengancam kalau dilanjutkan akan masuk penjara, memberi iming-iming kalau mau damai dapat SP3. Dan sebagian dari pejuang-pejuang itu sudah lemah, ya sudah tewas dengan iming-iming selembar dokumen SP3 mengakui ijazah itu asli. Ada sebagiannya tidak mengakui, tapi akhirnya dia juga tunduk datang ke Sulu. Jadi sekali lagi kita jangan mau dibodoh-bodoh kepada seluruh rakyat, nggak bisa ini. Dan hari ini sebenarnya mengkonfirmasi kegalauan, ketakutan, kekhawatiran saudara Joko Widodo. Karena apa? Karena kalau sampai ke pengadilan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ijazah yang selama ini dia sembunyikan, selama ini dia tidak mau tunjukkan di pengadilan manapun, tidak dia tunjukkan di pengadilan Gus Dur, tidak dia tunjukkan ke pengadilan Bambang Tri, tidak pula dia tunjukkan pada pengadilan Surakarta yang digugat oleh Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan, itu mau tidak mau terpaksa harus ditunjukkan di pengadilan. Kenapa? Dia akan termakan oleh adagiumnya, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Karena Jokowi yang menuduh ada fitnah dan pencemaran, maka Jokowi harus membuktikan ijazahnya asli sehingga ada unsur fitnah di sana, dan Jokowi harus membawa ijazahnya ke pengadilan. Dan pertanyaannya, apa yang terjadi setelah ijazah itu ada dan dihadirkan di pengadilan? Maka keyakinan publik ini akan makin meluas bahwa ijazah tersebut palsu, karena ternyata barang yang selama ini ya disimpan, ditutup-tutupi, itu tidak jauh beda atau sama persis dengan apa yang sudah dilihat masyarakat yang ada di berbagai platform sosial media. Jadi kalau tidak bisa lanjut ya harus ada hentikan, tapi kalau dihentikan dengan cara mencabut, malu dong. Sama seperti Donald Trump, kalau tiba-tiba pulang nggak lagi melanjutkan perang, malu kan kalau nggak ada alasan gitu loh. Tapi kalau dilanjutkan babak belur, Donald Trump pun begitu, kalau dilanjutkan babak belur, harga BBM di Amerika dan komoditi barang di sana saja udah 2-3 kali lipat harganya. Sama juga Jokowi ini udah habis ya, kata Pak JK kan kalau ngabisin pengacara bisa puluhan miliar, ini udah habis banyak. Tapi tidak menambah keyakinan publik atas keyakinan ijazah itu asli. Maka berulang kali saya sampaikan, saudara Joko Widodo keliru menempuh jalan panjang yang melelahkan kepada seluruh rakyat untuk meyakini ijazah asli dengan cara melaporkan warga negara ke polisi, memenjarakan anak bangsa yang pernah menjadi warga negara. Semestinya sejak awal dia menempuh jalan yang simpel seperti yang disampaikan oleh Pak JK, menunjukkan ijazahnya, mungkin sejak awal ini bisa berakhir. Tapi hari ini kenyataannya setelah kami akses di gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, maka meskipun menunjukkan di pengadilan, kami yakin ini tidak akan pernah selesai. Maka dia berusaha. Modusnya adalah menekan agar terjadi perdamaian, restoratif justice, sehingga dia akan berwibawa mencabut perkara karena ada perdamaian, semua restoratif justice, jadi demi persatuan, saya cabut laporan, seolah-olah demikian. Tapi karena ini tidak bisa, hanya mampu menarik Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Richmond Sianipar, maka kemungkinan ini akan sulit untuk terrealisasi, maka dia akan berburu restoratif justice yang lain. Dan ini terus terjadi. Kemudian selanjutnya, saudara Joko Widodo juga mempertimbangkan bahwa restoratif justice ini nggak akan laku. Sudah selesai hanya 3 ini saja. Maka dia berusaha melakukan apa yang kami sebut dengan ekstensifikasi masalah, ekstensifikasi kasus, memperlebar serangannya kemana-mana, sampai Pak JK dituduh membiayai. Sampai hari ini yang mempersalahkan video Pak JK saat ceramah di UGM adalah orang-orang yang dulu ada di kubu Jokowi. Jadi buzzer-buzzer Jokowi semuanya. Jadi negara kita menjadi rusak karena banyak buzzer itu di era Joko Widodo. Orang-orang dari PSI dan seterusnya. Jadi sekali lagi, jangan dikatakan oleh kubu Jokowi bahwa kita takut untuk sampai ke pengadilan. Justru kita tunggu-tunggu. Hari ini sampai setahun kasus ini nggak sampai ke pengadilan, itu adalah konfirmasi Joko Widodo yang ketakutan. Kenapa? Karena Joko Widodo masih berasumsi, berangan-angan, bahkan berhayal. Kalau dia melaporkan polisi Pak Roy, lalu Pak Roy langsung ketakutan, buru-buru datang ke Solo.
nyembah-nyembah Jokowi, nyuwun ngapunten Pak Jokowi, Agung Sih Samudra Pangarasmi, kula nyuwun pangapunten, mohon maaf sekali ijazah panjenengan asli. Ternyata itu tidak terjadi. Maka diulur-ulur nih permainan ini sampai 1 tahun. Tapi ingat, karena ini tidak terjadi, maka ekstensifikasi diharapkan terjadi eskalasi yang meluas, terjadi apa yang disebut dengan kegaduhan secara meluas, maka diharapkan akan ada intervensi kekuasaan melalui proses apa yang disebut dengan deponering, penghentian kasus atas kepentingan publik. Karena dengan deponering seolah-olah ijazah Jokowi sudah dibuktikan asli. Kenapa? Dalam konteks deponering berbeda dengan SP3. SP3 itu belum dibuktikan, belum P21. Deponering sudah ada bukti P21, tapi tidak dilanjutkan dengan alasan akan ada kegaduhan. Jadi demi kepentingan umum. Karena itu negara tidak boleh mengambil pilihan ini. Biarkan Jokowi melanjutkan, biarkan Jokowi hadapi. Dan hari ini ternyata ketika kita mendapatkan banyak dokumen yang berkaitan dengan ijazah saudara Joko Widodo, makin mengkonfirmasi ijazah itu bermasalah. Sebab kalau ijazah itu asli, tentu UGM tidak perlu banding, tidak perlu kepetun. Sampaikan saja kepada Bon Jovi, ini loh dokumen dulu diminta, ini foto yang saat wisuda, ini ijazahnya, ini skripsinya, ini saat pendaftarannya, bahkan ini bon saat Jokowi di kantin beli bakso tapi belum sempat bisa dibayar. Ini bonnya misalnya kalau untuk meyakinkan. Kan untuk meyakinkan banyak cerita sampai Jokowi sekarang kan dipanggil Jack. Oi, halo Jack ya. Mana? Cerita-cerita ngarang ini kan dalam rangka untuk meyakinkan. Ya sudah, kasih saja kalau memang ada dokumen, tapi kami yakini itu tidak ada. Karena itulah UGM mengambil upaya hukum melakukan banding melalui gugatan PTN. Nah, karena itu terakhir kami menegaskan meskipun ada putusan di Surakarta, kami tegaskan putusan itu tidak membuktikan ijazah Jokowi asli. Bahkan putusan itu mengkonfirmasi ijazah saudara Joko Widodo tidak pernah dihadirkan di persidangan. Putusannya itu hanya NO, yang dipersoalkan oleh hakim itu hanya syarat CLS-nya yang tidak terpenuhi, bukan materi gugatan yang tidak terbukti. Belum masuk kepada materi gugatan, hanya syarat CLS-nya. Dan ini masuk kategori eksepsi. Karena ada keberatan eksepsi dari tergugat, maka yang pertama diadili adalah eksepsinya. Ketika eksepsinya sudah diadili dan dikabulkan oleh hakim, maka tidak perlu lagi mengadili pokok perkara. Jadi status quo-nya sampai hari ini belum ada sidang yang mengadili ijazah saudara Joko Widodo. Satu-satunya adalah sidang pidana. Tapi kita lihat apakah Jokowi berani melanjutkan kasusnya. Dan saya tegaskan, Jokowi hari ini sedang ketakutan, sedang mencari cara jalan keluar. Karena kalau sudah sampai ke persidangan, maka yang menjadi pendakwa bukan jaksa yang mendakwa Mas Roy Suryo, tapi seluruh rakyat yang akan mendakwa saudara Joko Widodo. Karena seluruh rakyat melihat langsung, oh ternyata foto ijazah itu sama seperti yang selama ini sudah beredar. Jadi itu yang kami tegaskan, kalau hari ini nanti ada Polda, sikap ini sekaligus merespon apa yang akan diumumkan Polda yang katanya juga akan mengumumkan SP3-nya respon. Tapi kalau Polda kemudian menginsafi memang tidak layak, kami bersyukur. Kami akan tarik bahwa sebagian pernyataan kami tentang SOP Sulu, bahkan negara kita adalah negara hukum, ini sudah dikendalikan oleh Jokowi, bisa kami tarik. Bisa kami cabut, bisa kami klarifikasi. Tapi kami meyakini dengan apa yang telah, sedang, dan akan terjadi, kami menegaskan bahwa negara kita hari ini bukan lagi negara hukum dalam konteks ijazah ini ya, tetapi sudah menjadi negara yang tunduk di bawah kendali Joko Widodo. Baik, selanjutnya dari rekan saya, Abdul Ghafur Sangaji, silakan. Ya, oke. Terima kasih Bang Ahmad Kozinudin. Ada Mas Roy, ada rekan-rekan pengacara yang lain, ada para pejuang, ada Bu Kurnia, ada Bang Rustam, Pak Rizal Fadila, ada teman-teman pengacara yang lain yang mudah-mudahan hari ini tetap membersamai pergerakan ini. Ada Bang Samsir, di belakang ada Bang Medi, Bang Azamkan, kemudian ada Bang Bahar, Bu Aya, Bu Susi, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, hari ini konon katanya SP3 akan disampaikan. Perlu kami sampaikan bahwa SP3 ini adalah produk hukum penyidik yang tentu dasarnya adalah restoratif justice. Ya. SP3 bukanlah jawaban terhadap pembuktian ijazah. Jadi SP3 yang nantinya dikantongi oleh Rismon Sianipar itu tidak memberikan jawaban apapun terhadap pertanyaan publik yang selama ini berkembang. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Sementara berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk Rismon sendiri, ya meskipun dia sudah mengubah BAP-nya,
Karena saya yang mendampingi beliau pada saat diperiksa sebagai tersangka, saya tahu apa yang dia sampaikan pada BAP sebelumnya, saya tahu metodologi apa yang dia pakai dan dia sampaikan kepada penyidik, namun karena adanya suatu perubahan kepentingan hukum yang berbeda, maka kemudian dia mengambil jalan untuk mengubah hasil penelitiannya, meskipun kami juga mengatakan bahwa hasil penelitian yang dia ubah itu juga tidak valid secara ilmiah. Karena objek yang dia teliti atau preparat yang dia teliti sampai saat ini kan dia tidak pernah lihat dan dia tidak pernah pegang. Bagaimana seorang Rismond bisa mengubah hasil penelitiannya dengan drastis tanpa melakukan kajian terhadap objek tersebut? Makanya Rismond mengatakan bahwa ini ongoing penelitian, ongoing research. Kalau ongoing research, tentu yang harus dia teliti adalah preparatnya, objek aslinya yang dia teliti, ya. Dan saya sungguh yakin bahwa Rismond belum melakukan penelitian apa-apa. Jadi kalau dia katakan ini sudah saya lakukan penelitian, ya mohon maaf, coba dipublikasikan hasil penelitiannya mana? Coba dipublikasikan. Dokumen yang dia jadikan sebagai objek penelitian itu objek yang mana yang dia teliti? Karena Rismond pernah mengatakan bahwa ada 2 objek yang dia teliti. Yang pertama adalah lembaran pengesahan skripsinya Pak Joko Widodo, dan itu adalah primary evidence, dan dia dapatkan sendiri dari UGM, dia foto sendiri dari UGM, dan dia analisa sendiri dari UGM, dari hasil itu. Tiba-tiba dia mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Berdasarkan preparat yang mana? Berdasarkan objek yang mana? Ini tentu challenge buat Rismond. Karena selama ini Rismond mengatakan bahwa dia seorang peneliti, 11.000% ijazah Jokowi adalah palsu berdasarkan hasil penelitian beliau sendiri. Jadi kita tidak boleh mudah tergiring oleh opini yang dibangun oleh Rismond bahwa dia sudah melakukan penelitian. Saya challenge Rismond, apakah Rismond sudah melakukan penelitian itu apa belum? Tolong publikasikan melalui kanal Anda. Tolong publikasikan itu lewat media-media mainstream. Tunjukkan preparatnya, tunjukkan objeknya. Karena ijazah analog Pak Joko Widodo itu masih disita sebagai barang bukti di Polda Metro Jaya. Dan pada tanggal 15 Desember 2025 pada saat dilakukan gelar perkara khusus, kami juga sempat melihat ijazah itu. Ijazah itu jangankan dipegang, diraba, dielus-elus, disentuh, itu nggak boleh. Jadi ini halusinasi yang dilakukan oleh Rismond, dan informasi ini tidak boleh menyesatkan publik. Ya, Rismond saya sungguh yakin tidak pernah melakukan penelitian itu. Hanya karena ada kepentingan hukum untuk bebas dari laporan relawannya Jokowi, di mana ada dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah, ada dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan kematian, dan kemudian juga ada perkara hukum yang dihadapi dengan laporan Pak Joko Widodo. Itulah terjadi konflik of interest, sehingga Rismond kemudian mengambil langkah untuk berkompromi terhadap hasil penelitiannya, sehingga dia katakan dia sudah melakukan penelitian. Tetapi saya sungguh yakin bahwa Rismond belum melakukan penelitian apapun, ya, karena objeknya itu dia tidak pernah lihat, objeknya dia tidak pernah foto, objeknya dia tidak pernah pegang. Pertanyaannya, Anda melakukan penelitian dengan preparat apa? Dengan objek penelitian yang mana? Itu tentu harus disampaikan kepada publik supaya publik makin paham. Rismond ini galau karena menghadapi 2 perkara hukum yang menekan dia. Galaunya itulah yang membuat dia juga galau. Akhirnya dia mengajukan restoratif justice, dan akhirnya juga pada akhirnya dia memimpikan SP3. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan Pengadilan Negeri Surakarta. Ini perlu saya sampaikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta, sekali lagi saya tegaskan, dan itu Mas Roy izin, sudah saya analisa juga dalam channel Abdul Ghafur Sangaji YouTube. Bagus. Ya. Silakan follow. Ya, silakan follow, subscribe, ya, komen dan share. Ya. Jadi gini, putusan Pengadilan Negeri Surakarta adalah putusan NO yang kesekian kalinya. Ini bukan putusan yang pertama. NO itu artinya dinyatakan tidak dapat diterima, kalau bahasa awamnya need on vankeril velkrat. Ya, itu bahasa awamnya, itu bahasa hukumnya. Ya. Di dalam perdata, ingat, saya perlu jelaskan dulu Mas Roy, supaya tidak menyesatkan publik ini. Di dalam perdata, putusan hakim itu 3. Jenis 3 putusan hakim dalam kasus perdata. Ini bukan pidana, tapi perdata. Pertama adalah gugatan penggugat dinyatakan diterima, berarti semua dalil-dalilnya diterima.
baik diterima keseluruhan maupun diterima sebagian. Ya. Yang kedua, ditolak. Ditolak itu artinya penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Dan yang ketiga adalah putusan NO. NO itu dinyatakan tidak dapat diterima. Dari 3 putusan ini, kalau kita lihat putusan NO, dan ini adalah putusan yang kesekian kalinya, berarti ijazah Pak Joko Widodo masih statusnya adalah status quo. Tidak bisa dibuktikan melalui peradilan manapun bahwa ini asli. Dan Pengadilan Negeri Surakarta, ini jangan di framing oleh para termul ya, dan pengacara Pak Joko Widodo bahwa seolah-olah Pak Jokowi menang. Tidak. Ya, karena kemenangan Pak Joko Widodo itu cuma satu. Ketika pengadilan mengatakan bahwa ijazah itu adalah ijazah asli. Sementara di Pengadilan Negeri Surakarta, dasar pertimbangan majelis hakim itu adalah pada eksepsi. Karena objek gugatan citizen lawsuit dianggap kurang tepat menggugat ijazah. Meskipun itu juga sebenarnya bisa di-challenge. Ya, jadi Hakim Negeri Surakarta yang awalnya kita harapkan bisa melakukan aktivitas yudikatif dengan baik, yaitu melakukan penemuan hukum, bisa memperluas objek citizen lawsuit itu bukan hanya untuk isu lingkungan hidup, tetapi juga bisa untuk isu-isu yang meresahkan publik ketika di dalamnya ada kepentingan warga negara. Jadi putusan NO Pengadilan Negeri Surakarta jangan dianggap itulah kemenangan Pak Joko Widodo. Enggak. Dan yang terakhir, ijazah ini tidak pernah akan bisa diakses oleh publik. Ketika Pak Joko Widodo dengan sikap negarawannya sendiri menunjukkan itu kepada publik. Kenapa saya katakan tidak mungkin akan diakses oleh publik? Pertama, di semua pengadilan negeri dalam konteks gugatan perdata dan yang terakhir adalah gugatan citizen lawsuit, ijazah itu tidak pernah dihadapkan di hadapan hakim. Sehingga Pengadilan Negeri Surakarta dan pengadilan-pengadilan lain juga tidak pernah melihat objek ijazah Pak Joko Widodo. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, harapan kita untuk melihat ijazah Pak Joko Widodo dalam perkara pidana itu juga seperti punggung merindukan bulan dan tidak akan pernah dilakukan. Kenapa? Karena barang bukti ketika diuji dalam persidangan pidana itu hanya bisa ditunjukkan kepada hakim, hanya bisa ditunjukkan kepada terdakwa, hanya bisa ditunjukkan kepada jaksa penuntut umum, dan hanya bisa ditunjukkan kepada para pengacara terdakwa. Dan pada saat dilakukan proses pembuktian, barang bukti ijazah itu tidak boleh dipoto. Sehingga sampai kapanpun, ijazah ini tidak akan pernah dilihat seperti apa wujud analognya yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo. Oleh karena itu, sebenarnya kami melihat kenapa Pak Joko Widodo menggiring perkara ini ke ranah pidana. Karena itulah cara efektif dia untuk menghindari tanggung jawab dia tunjukkan itu kepada publik. Ya, jadi dia melakukan satu upaya, satu langkah hukum untuk membungkam suara-suara kritis yang ilmiah itu tanpa dia melakukan penelitian tandingan terhadap penelitian Mas Roy, Dr. Tifa, dan Rismon saat itu, dan kemudian dia tidak pernah punya etikat baik untuk tunjukkan itu kepada publik, maka langkah yang dia lakukan adalah dia paksa para tersangka ini menjadi tersangka, supaya para tersangka ini punya ketakutan seperti yang dialami Rismon, sehingga pada akhirnya mereka akan tunduk dan kemudian meminta perdamaian dengan Pak Joko Widodo supaya keluar SP3. Dan itu yang terjadi di 3 tersangka sebelumnya. Dan hari ini itu juga akan terjadi dengan Rismon. Jadi sudahlah, ijazah ini saya kira simple kok. Tunjukkan saja kepada publik seperti yang diminta oleh Pak Yusuf Kalla. Itulah langkah yang paling tepat ketimbang kita memenjarakan anak bangsa yang kritis, yang ilmiah, dan mereka adalah akademisi. Itu cukup dari saya, Mas Roy. Baik. Mungkin ada yang bisa tambahkan? Ya. Bang Azam. Ya, Silakan. Bang Azam nanti baru ke prinsipal ya. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh 2 rekan